Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ardha dhalulan wa amarna bi an namsiya 'alayha fi manakibiha libahsi rizqi min kulli tanawwulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lamu ayyuhan nas fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa dimanapun berada, wabil khusus jamaah kegiatan daurah mengetuk pintu langit Ma'had Al-Lazifi yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita masuk pada sesi yang ketiga berkaitan tentang bahasan akidah, merujuk kepada kitab yang dibuat oleh Syekh Abdul Malik bin Ahmad Al-Ramadhani berkaitan tentang pilar utama dakwah salafiyah ini. Karena kita butuh apa yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum tentunya ketika mereka pun mengalami fitnah. Hudzaifah bin Yaman itu pernah bicara dan dia sampaikan kondisi di mana saat itu beliau bersama Rasul dan sahabat-sahabatnya. Kata beliau, "Innakunna fi jahiliyah. Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Wa kuntu as'alu 'an syarri makhafatan ayyudrikani Allah." Dulu kami ya Rasulullah pernah hidup di zaman jahiliyah. Jadi kalau bahasa Hudzaifah bin Yaman pernah hidup zaman jahiliyah, kita jangan juga mengatakan kita juga pernah dan enggak. Zaman jahiliyah itu zaman sebelum Rasul diutus. Sekarang sudah pada zaman jahiliyah. Cuma mungkin sifat jahiliyah, di mana zaman jahiliyah itu yang sekarang haram, dulu halal. Mereka biasa makan riba. Makanya riba yang dimusnahkan sama Nabi pertama kali ribanya Abbas. Bersih Abbas dari riba. Kullu amrin jahiliyah tahta qadamaini mawdu'a. Kata Nabi, semua perkara jahiliyah di bawah telapak kakiku musnah sudah. Dan riba yang kumusnahkan pertama kali ribanya Abbas. Makanya sahabat nggak nanggung-nanggung. Nabi wafat, datang ke Abbas suruh minta ke Allah turunkan hujan. Berarti orang pernah punya masa lalu pun bisa hijrah, betul? Antum gua sahabat dulu, jangan minta tolong sama mana deh. Anak dulu di bank konvensional nggak ada urusan bro. Kalau yang kita pengen taubat, bahkan dulu Abbas riba itu rutinitas dia. Ini satu amsal kalau orang bertobat seperti orang yang nggak berdosa gitu. Jangan suka kita menjadi hakim buat masa lalu orang. Dia sekarang aja begitu tadi itu daurah, dan dulu ada tawuran paling depan, nggak usah begitu. Ya jangan, khalas.
Al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhir bukan awal. Semangat kita pengen bikin ini daurah golden age sebenarnya ya. Cuma jarang yang mengaku golden age gitu ya. Karena kita ikut semua ini. Sebenarnya kita butuh akhir yang baik. Hudzaifah bilang seperti itu. Kami dalam kondisi jahiliyah dan buruk kami rasa ya Rasulullah. Wa ja'alallah bihadzal khair. Dan datanglah kebaikan yang kebawa kepada kami ya Rasulullah. Apa? Islam. Yang kita bahas dari kemarin ya, tentang bagaimana mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud tentang jalan yang satu, kebenaran tidak berbilang ya, kita akan masuk bahasa tentang masalah mengikuti Quran, sunnah Rasul sesuai dengan pedoman para sahabat tentunya ya, karena memang fungsi Quran sebagai hudan dan petunjuk. Diturunkan Quran, Allah turunkan para nabi dan Rasul ke setiap umat membawa kitab, supaya orang tahu bahwa yang disampaikan sama Nabi dan Rasul bukan kalammu, bukan ucapan dia, tapi kalam Allah. Walaupun nanti ada juga orang yang berkeyakinan bahwa Quran ini makhluk dengan sekian alasan. Ya, karena kalau Allah itu bicara, Allah sama dengan makhluk, bahasanya begitu. Maka mereka berkeyakinan Quran ini makhluk bukan kalam Allah, supaya Allah nggak sama dengan makhluk. Allahu Akbar. Buat apa ada yang mengatakan hatta yasma'u kalam Allah, sampai dia mendengar ucapan Allah, supaya orang tahu li'annahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, supaya kalian tahu Allah, Nabi ini enggak berkata kecuali wahyu. Beliau ummi, beliau buta huruf, enggak bisa nulis, enggak bisa baca ya. Beliau enggak bisa calis, kalau kita bilang enggak pakai calis itu ya, calis baca tulis. Kalau gitu jangan orang biar kata nggak bisa baca nggak bisa tulis, itu aman ya. Memang penting baca tulis itu penting. Kenapa baca tulis? Karena bicara petunjuk. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Quran, tidak ada keraguan, hudan, petunjuk lil muttaqin, buat orang yang bertakwa. Kalau cuma sekedar baca semua bisa baca. Kalau orang yang bertakwa tahu asbabun nuzul, tujuan Quran diturunkan, tahu. Kami dalam keburukan ya Rasulullah. Wa ja'alna bi hadzal khair, datanglah kebaikan yang kubawa kepada kami, sampailah Islam. Cuma Hudzaifah ini khawatir kalau Nabi wafat apa kondisinya sudah kondusif. Karena Islam berkait dengan beliau, dengan Rasul. Makanya ketika Nabi wafat semua sahabat menangis. Kenapa? Bukan sedih dengan kematian. Mereka tahu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mereka tahu menyembah Allah sampai datang kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mereka paling pakar lah. Kenapa mereka bersedih ketika Nabi wafat? Selesai wahyu turun. Itu yang membuat mereka sedih. Ya, banyak orang soleh itu mau meninggal nangis, bukan takut dengan mati, nggak bisa baca Quran lagi. Kita malah kadang-kadang kalau imam baca panjang pas ruku, senangan udah beres, imam baru mulai. Ini kan waduh, sahabat nangis cuma karena Nabi wafat, wahyu turunnya selesai sudah. Makanya ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath ya, itu kata Abdullah bin Mas'ud ya, itu sahabat Nabi ada yang nangis ngederung, namanya Abu Bakar ya, namanya Abu Bakar. Padahal Umar ngumpulin sahabat cuma pengen nanya arti idza jaa nasrullahi wal fath. Bukan Umar nggak paham, ini cara Umar berpikir, masya Allah. Umar orang Quraisy, jago ngomong Arab, masya Allah. Kata Nabi, kalau ada Nabi setelahku, Umar. Tapi dahsyatnya Umar, masya Allah. Ya, yang setan aja lari kalau dengar langkahnya Umar. Belum ngomong tuh Umar, baru ngelangkah doang tuh. Kalau kita kan jalan solo sini baru setan. Umar kan langkahnya setan kami. Itu mau menerjemahin idza jaa nasrullahi wal fath. Itu Umar kumpulin sahabat Muhajirin, kumpulin Ansar. Ya, tanya apa nih maksudnya? Karena kalau cuma sekedar menerjemahkan aja, kalau datang Nasrullah, pertolongan Allah, kita aja nggak tinggal di Arab bisa gitu loh. Kan nggak main-main, karena memang Quran jangan diterjemahkan letterlock, ini butuh asbab. Macam-macam. Nah, pas sahabat ini bilang lah, bukan.
Justru ayat ini turun melambangkan umur Rasul sebentar lagi selesai. Kok bisa bilang begitu? Iya, karena waktu turun ini ayat, ada sahabat yang nangis terisak-isak. Sahabat tanya, "Ma bakaita ya Abi Bakar?" Apa yang membuat kau menangis wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, "Wallahi ya Rasulullah." Dia komentarkan ayahnya yang pernah memegang tangan Rasul. Dia mengingat semuanya. "Wallahi ya Rasulullah, seandainya ayat ini turun dan terjadi turunnya, maka aku yakin sekali kematian Rasul itu gak lama lagi. Futuh Mekah, keinginan terakhir Rasul kan Islam sampai ke Mekah, betul? Ya, bukan sih sama dengan bahasanya Nabi Allah Yakub alaihissalam yang mengatakan mata buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah wafat ayahmu nanti. Nah, Nabi juga sosok seorang ayah yang khawatir kalau seandainya tempat beliau dilahirkan, dibesarkan, Islam gak menerima, Islam gak diterima. Nangis Abu Bakar. Teringat bagaimana tangan keriput ayahnya yang memegang tangan Rasul. Seorang anak yang mendakwakan orang tuanya, yang orang tuanya gagal menerima kebenaran kecuali di akhir hayatnya. "Ma bakaita ya Abi Bakar?" Kalau kamu menangis wahai Abu Bakar, "Wallahi ya Rasulullah, law anna hatta liyad da'amik lakana khairan minhu." Demi Allah ya Rasulullah, kalau seandainya tangan keriput ayahku ini, tangan paman-pamanmu yang kau ingin mereka dapat hidayah, lakana khairan minhu, lebih baik ya Rasulullah. Lembutnya hati Abu Bakar. Kenapa? Karena Rasul menyampaikan dakwah bukan ucapannya, ucapan Allah. Sehingga ketika dia tahu banyak keluarganya tak menerima syariat, ya kadang Nabi menangis, kadang beliau tersenyum. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. Dakwahnya tetap ku'anfusakum wa'alikum nara. Kita dakwakan diri kita, kita dakwakan orang lain gitu loh. Kalau sekarang kan tidak, orang nggak mendakwakan dirinya, dia dakwakan orang lain, dia lupakan dirinya. Ini kan bahaya. Makanya disampaikan dalam perkataan Ibnu Qayyim tadi, la takun waliyan fil alaniyah wa aduwwuhu fi sirri. Tolong kamu jangan merasa jadi wali Allah di hadapan manusia, sementara musuh Tuhan di belakang manusia. La takun waliyan fil alaniyah wa aduwwuhu fi sirri. Paling benci, ulama paling benci. Kamu jangan pengen dipandang seolah di depan orang, di belakang orang mau jadi musuh Tuhan. Jangan. Beragamalah secara kafah, udhulu fis silmi kafah. Masuk Islam secara total. Kenapa? Islam tidak berhajat sama kamu. Kamu yang butuh Islam. Ini kadang-kadang kita beranggapan dengan Islamnya kita kayak Islamnya Hamzah, kayak Islamnya Umar. Islam maju nih pas gua hijrah siapa? Ente yang butuh Islam. Islam gak butuh ente. Kalau Allah mau semua bisa masuk Islam. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau aku mau, semua bisa aku bikin Islam, aku berikan hidayah kata Allah. Allah mampu. Tinggal bilang kun fayakun. Walakin haqqal qawlu minni kata Allah. Tetapi sudah tetap perkataanku. La'amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kan ku penuhi neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu dengan manusia. Tuh. Jadi kalaupun kita berbuat dosa juga Allah gak rugi. Allah gak rugi. Karena memang neraka butuh bahan bakar. Dan bahan bakar yang paling baiknya manusia. Masya Allah. Jamaah yang mudah-mudahan kita bisa menjadikan yang terbaik insya Allah ya. Bahasan kita kemarin sampai kepada bahasan tentang jalan yang benar itu cuma satu. Masuklah kita kepada pilar yang ketiga yang menjelaskan tentang mengikuti Quran. Quran dan sunnah Rasulullah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Dijelaskan bahwa
Ada satu hal yang disepakati oleh kaum muslimin sejak dahulu hingga saat dimana kita berada sekarang ini, bahwasannya jalan-jalan yang Allah ridhoi itu adalah jalannya Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, taraktum amroin lan tadilu matamasaktum bihima Al-Quran wa Sunnah. Kutinggalkan buat kalian dua perkara yang kalau kedua perkara tersebut kalian berpegang dengannya, lan tadilu, kalian gak mungkin tersesat. Allahu Akbar. Kita butuh nih kajian-kajian kayak gini nih supaya diingetin terus, karena Nabi yang tahu, sahabat juga ngerti tadi. Kalau kau sudah wafat, apa kondisi masih kayak begini juga ya Rasulullah? Itu semua para nabi begitu kondisinya, khawatir dengan umatnya. Makanya ketika di akhir hayat Rasul, Islam sudah rata sampai kemana-mana. Nabi dengar di San'a, di Hadramaut sana, ada yang namanya Zulkhulasah, ada yang namanya Zulkhulasah. Zulkhulasah itu rumah ibadahnya orang-orang Yaman. Di dalamnya ada 3 berhala besar. Nabi mendengar kayak gitu, kata Nabi, hatiku ini gak akan pernah nyaman. Masih ada tuh Zulkhulasah. Ini adanya di Yaman, di Hadramaut di sana. Tempat asalnya Abraha, raja yang pengen ngancurin Ka'bah gitu. Makanya di Yaman tuh macem-macem. Walaupun hati mereka tuh lembut, orang Yaman hatinya begini, puji. Nabi salahkan banyak kesalahan di sana, tapi beliau puji karakter mereka karena gampang menerima kebaikan. Orang Yaman, masya Allah. Ja'al fathu wa ja'a nasrullah wa ja'a ahlul Yaman. Datang Futuh Mekah, datang pertolongan Allah, datanglah ahlul Yaman. Sahabat kesel, kita kan bersama kau ya Rasul, kami muhajirin, kami ansar. Kenapa orang Yaman yang disebut? Kata Nabi, qaumun raqiqah qulubuhum layyinah, itba'uhum al-iman Yaman wal fiqhu Yaman. Kaum yang hatinya lembut, kaum yang gampang menangis lihat orang susah, kaum yang kalau sedekah enggak hitung-hitungan, ini ahlul Yaman. Dan kita tahu sampai Islam melalui mereka kembali. Makanya fleksibel, bisa masuk sampai ke ujung Tua, Maluku, sampai ke Papua, sampai kemana. Mereka orang yang lain. Qaumun raqiqah qulubuhum layyinah. Karakter Islam surga sudah ada, qaribin hayyin sahlin layyin. Lembut mereka. Al-iman Yaman wal fiqhu Yaman. Lihat cara orang Yaman beriman. Lihat cara berfikirnya orang Yaman, kata tadi. Kalau kamu pengen gampang agama sana. Tapi di sana juga macam-macam. Karena ada Yahudinya, ada Nasraninya, bahkan gembong Kristen Nasrani itu kan di Yaman. Siapa Abraha itu yang ingin menghancurkan Ka'bah, serang nama Ababil, pengen bikin gereja terbesar di Yaman itu kan. Jadi jangan heran kalau orang Yaman suka nyanyi, karena orang Nasrani suka bernyanyi. Jadi kalau Islam pakai gambusan bukan musik Islami, memang mereka bernyanyi orang Nasrani dulu. Bahkan mereka menyembah patung. Yang dipanggil sama Nabi siapa? Jarir bin Abdullah. Waina Jarir? Mana Jarir di sini? Kenapa Jarir bin Abdullah yang dipanggil? Li'annahu min ahli Yaman. Karena dia orang Yaman. Sahabat-sahabat Nabi ini macam-macam asal negerinya dipanggil. Kenapa? Dikembalikan hukum kepada orang yang punya akam sile kalau bahasa kita sekarang. Anak kampung aslinya biar tahu karakter sononya. Nah, kita mau berdakwah di mana nih? Ya kalau bisa orang situ yang kita didik, kita bina. Ya, susah menyampaikan kebaikan saat ambil satu anak yatimnya sekolahin, udah gede balikin. Bukan kita maksain dakwah ke sana. Kenapa? Karena kita nggak butuh follower dalam dakwah. Kita nggak butuh publikasi. Sudah kita bahas kemarin kan. Kita nggak bicara jumlah bilangan umat. Satu umat pun diberikan hidayah lebih baik ketimbang onta merah. Dalam bahasa dakwah kan begitu. Bukan bicara follower. Karena Dajjal followernya banyak nanti. Sampai bini kita sedih kan, karena bini ente yang bilang sayang sama ente, ngelihat Dajjal termeheh-meheh lah. Ya, kenapa? Karena Dajjal punya semua. Ya memang sih matanya kicer, betul, cuma satu doang. Tangannya, kaki juga ya, pincang, tangannya pengkor, fulusnya banyak. Nah,
Orang sekarang kan gitu. Tampang nomor sekian yang penting fulus. Maafi fulus, maafus. Fulus. Kalau saya bin fulus. Ini orang kalau sudah bicara uang, astagfirullahaladzim. Sampai berani buka kerudung karena bos kafir yang cebol ini nih nyuruh nggak boleh pakai, kalau nggak diganti dibuka. Ada yang berkeluh kesah sama saya tadi, gimana Ustaz? Saya dari rumah rapat Ustaz, cuma bos saya kan itu Tionghoa Ustaz, agamanya nggak jelas. Dia cuma bilang kalau mau digaji lepas, ya saya lepas. Masya Allah, itu belum dajjal tuh, baru yang mirip-mirip dajjal. Banyak kalau dajjal yang turun nanti. Ya, antum jangan merasa aman-aman saja, enak aja. Fulus itu mematikan semuanya, loh, bahaya sekali itu. Iya. Subhanallah, Jarir bin Abdullah datang dan dihancurkan itu Rasul. Dan Nabi tenang jiwanya. Ini melambangkan bahwa ketenangan jiwa ketika tauhid ditegakkan. Kalau tauhid sudah nggak ditegakkan, nggak ada ketenangan. Kenapa? Karena tidak ada kebaikan tanpa tauhid, gitu loh. Jadi tolong kita pengen biasakan begitu Pak di rumah tangga kita ini ya. Jangan kita bahas masalah yang terjadi, tapi sumbernya yang mesti kita tahu. Ini anak saya pukul karena nggak sholat, kan dalam Islam begitu. Waduh ini ekstrem, ini yang radikal begini nih. Ente main pukul saja, Nabi yang bilang kalau sampai 7 tahun ajarkan 7 tahun anak kamu sholat, 10 tahun dia nggak sholat pukul, aneh pukul kan. Ini kan tengah-tengah namanya belajar kalau begini. Sebelum ente pukul ente udah bilangin belum sholat itu wajib? Ya udah sih gitu deh. Ente udah tahu belum dia sholat ke siapa? Allah. Terus udah hafal nama Allah belum? Belum. Ada yang nyontohin enggak? Ada yang bahas enggak? Haji. Gimana ente bisa pukul tanpa nasihat? Lihat cara Nabi perintahkan sahabat Muaz. Jangan dulu kamu berdebat masalah-masalah yang khilafiyah. Tolong yang pertama kau sampaikan syahadat dulu. Kalau mereka sudah patuh dengan syahadat yang kau sampaikan, ajarkan mereka tentang yang namanya sholat. Kalau mereka sudah merutinkan sholat, ajarkan mereka yang namanya tahabu, saling memberi hadiah timbul cinta. Kalau mereka sudah paham ketiga itu, dirimu hindari dari harta mereka. Ingat, ini dakwah, bukan nyari fulus. Tolong, tolong, ini dakwah bukan nyari fulus. Haram ente minta uang dari dakwah. Lebih haram lagi kalau ente panggil ulama nggak dimodal pulangnya. Lebih haram lagi nanti. Jangan digampangkan, betul. Ini kan dakwah Nabi kepada Muaz, lihat. Kita tidak, kita nggak mengajarkan yang namanya syahadat dengan betul. Nyaris anak kita yang kita pukul, dia nggak hafal nama Allah. Apalagi mendetailkan rububiyah dan uluhiyah, nggak paham. Disuruh sholat buat apapun nggak ngerti, cuma gugur hukum kewajiban. Karena dia nggak paham, nggak bisa. Di Islam nggak ada hukum buat orang yang nggak tahu sampai dia tahu. Hukuman orang yang nggak tahu ya dikasih tahu. Kita belum sampai, kita ekstrim sekali. Demo, caci maki pemerintah, Allahu Akbar, udah didakwahin belum? Ya kan nggak bisa, kan doa. Ente mendemo presiden, tanya yang demo, udah pernah doain presiden belum? Coba khususin waktu tahajud doain presiden kita, para menteri. Belum, doa belum dilakukan, sudah diancam-ancam. Ini ajib, ini orang-orang radikal bahaya ini. Ya, dakwahkan dulu. Gak bisa, kan dakwah merubah dengan tangan. Kalau gak sampai dengan lisan, gak didengar, doa jangan putus. Para pemimpin apa? Mempersiapkan rakyat yang baik. Karena pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya baik, pemimpinnya bakal baik. Itu otomatis. Dan sekarang kalau rakyatnya semua tukang kantau, rata-rata semuanya adalah maklaran yang nggak boleh ngasih bocoran barang dan 2,5%. Pejabatnya sama. Udah jangan dikelola garam di laut, Madura atau kirim dari luar negeri aja, yang penting 2,5% cukai. Kan begitu bahasanya. Tutup tuh besi di Cilegon zona, udah besi sono aja dapat 2,5%. Tuh kan kantau semua. Rakyatnya tukang kantau. Pemimpin tergantung rakyat. Rakyatnya yang hafal nama Allah lebih sedikit ketimbang yang tidak hafal. Ya pemimpinnya mirip.
Pemimpinnya mirip. Coba ini kan dakwah ya. Kita bikin sabab untuk datang akibat. Gitu kalau bahasa ulama gitu. Buat sabab datang akibat. Jangan kayak anak muda yang berdoa Robbi habli minas sholihin, minta anak yang soleh, kawin belum, nggak bisa. Enak aja. Nggak salah ente bilang Robbi habli minas sholihin. Nggak salah. Cuma yang hamil siapa yang tahu? Nggak bisa. Ada hukum sebab akibat, begitu bahasa agama. Ya. Surat Al-Ahqaf ayat 30 Allah berfirman, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Jadi ada firman Allah yang menjelaskan tentang kemuliaan Quran ketika dikatakan bahwa Allah berfirman melalui pengakuan jin yang beriman. Jadi Allah amsalkan jin dulu nih. Kenapa? Karena nanti ada manusia yang suka datang ke kuburan, datang ke tempat-tempat sepi, lembah-lembah buat minta tolong sama jin. Sementara jin saja pengen jadi manusia. Ya, terang-terangan ngaji datang. Ulama sering mengatakan majelis ilmu ini jin juga banyak yang datang karena kita nggak ngelihat saja. Mereka juga pengen belajar, tapi nggak terang-terangan mereka. Nah kalau kita kan masya Allah, ini dikatakan qalu bahwa ada perkataan ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Pentolan-pentolan jin ini berkata begini, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan Quran, Alkitab yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yahdi ilal haq, yang memberikan petunjuk pada sesuatu yang hak. Memimpin kita kepada yang hak. Kepada sesuatu yang mustaqim, lurus. Jin ngomong begitu dulu. Ini jin tahu sekali kalau kita dibacakan Quran, dengarkan. Kita identiknya di sini pokoknya kalau baca Quran jin kabur. Padahal nggak semua jin, karena ada jin Islamnya juga. Ana udah ngajiin tat, tetep aja ada klotrek-klotrek di rumah tat. Itu jin Islam bro namanya bro. Dia nggak takut dengan Quran karena dia butuh Quran. Caranya bagaimana? Dia sering melihat hal-hal yang sifatnya mubazir, itu yang dia manfaatkan biasanya. Ya dia orang sama dengan kita. Kalau ada Quran milik orang Islam, dia mau baca mesti izin. Bagaimana dia baca Qurannya? Ya ketika diletakkan ayat-ayat yang tidak dibaca dan dia membaca ayat tersebut gitu kan. Apa yang dia makan, sisa makanan yang halal. Nah kalau jin kafir itu yang dimakan makanan haram dan sisanya. Acap kali dia standby di rumah kita karena ada sebab. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Karena mubazir temannya setan. Dan jin kafir itu ada di rumah kita kalau ada barang mubazir. Ya, saya sering ribut sama suami, kalau masuk kamar tuh ribut, saya heran. Apa ya Ustaz yang membuat ada ibu begitu kan? Wallahu a'lam, saya nggak tahu rumah tangga kalian. Cuma mungkin ada hal yang menyebabkan setan terpancing kali di dalam kamar tersebut. Apa Ustaz? Ya secara umum sih perbuatan mubazir. Apa ya? Oh ternyata di lemarinya itu baju banyak yang nggak kepake. Itu mubazir ya? Mubazir. Lawang baju-baju masa lalu yang nggak mungkin kembali ukuran badan ke situ, betul? Kalaupun kembali juga sudah nggak mungkin karena kulit udah kendor. Pakai itu baju udah nggak layak, betul? Numpuk. Kalau saya sih enggak, seringnya di dapur Ustaz, sering ribut sama suami. Saya paling pegel kalau suami di dapur. Aduh, berantakan, kotor ini itu. Kok dapur bikin ribut? Ternyata banyak juga di kulkas barang-barang yang enggak dikelola. Ada perbuatan mubazir. Sampah yang enggak dibuang. Ini kalau orang-orang ahli ruqyah ini mengkritik sampai sana. Anda mengatakan benci dengan setan cuma tangan menggandeng setan. Secara umum apa ya? Kok banyak anak muda yang gampang galau? Karena perbuatannya mubazir. Matanya di handphone aja. Sampai lupa ngaji saya. Akhirnya gampang galau. Kenapa anak sekarang gampang galau? Ya mau bilang apa? Karena mubazir waktu terbuang.
Nah kita ini harusnya yang sudah pernah ngalamin masa muda ingetin ke mereka, nah lantar jial ayyamul lati madad, nah hari nggak berulang nak. Sayang nak, andai ayah bisa kembali ke 20 tahun yang lalu, ayah pengen jadi penghafal Quran nak. Ayah pengen belajar seperti kalian belajar difasilitasi. Dulu ayah tidak nak. Mau sekolah juga udah perhitung dulu duit dari mana. Kau tidak nak, tinggal belajar. Dulu mau makan enakan dikit suruh mikir dagang koran gitu. Kamu nggak usah dagang koran, nggak usah bekerja nak, asal mau buka tutup saji makan nak. Masih berkeluh kesah. Aduh mie lagi, sayur lagi. Lihat generasinya begini mau bilang apa? Jangan heran, jangan. Ini kan butuh contoh, butuh. Jin saja mengakui akan kemuliaan Quran. Innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya kamu Muhammad bawa Quran ini tahdi ila siratal mustaqim, yang mendatangkan hidayah kepada kami. Ini Quran terasa sekali mendatangkan hidayah. Kenapa? Karena Quran itu kebutuhan manusia sebenarnya. Jangan heran kalau pada akhirnya ketika makin cerdas manusia, makin ilmiah manusia, makin mereka menerima Quran. Dulu kita khawatir ya, itu negara maju itu saking cerdasnya dia nggak terima Quran. Tahu dulu, ente suka suuzon sih. Negara-negara Eropa sekarang kencang Islamnya di sana. Kenapa? Makin ilmiah mereka, makin mereka nggak menemukan kesalahan dalam Quran. Nggak masuk akal, memang nggak masuk akal. Makanya tekniknya Nabi kepada Mu'az tadi, Anda jangan terbebani dengan diri Anda. Waduh Ustaz, Anda udah ngomong, udah 3 kali ngomong masih nggak paham Ustaz. Mendingan tinggal Ustaz. Bukan begitu bahasanya bro, bukan. Buat apa disampaikan dakwah makruh kepada saya sampaikan dakwah makruh? Dakwah orang yang terzolimi ketika mengatakan apa? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Allahumma rahmataka arju wala takilni ila nafsi tarfata ain. Duhai Tuhanku, aku butuh rahmatmu. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan sampai kau bebani aku dengan diriku ya Allah. Jangan sampai aku menyalahkan diriku ya Allah. Walaupun dalam agama aslih nafsa yasluh lakan nas. Sometimes dalam penyampaian itu kata Nabi, islah dirimu. Yasluh lakan nas. Orang akan terislah dengan sendirinya. Itu bahasa fi'liyah. Islam butuh tingkah laku gitu loh. Kita nyuruh orang pagi yang seger. Karena Nabi mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Bagus dong ngomong ke anak-anak kita. Terus sampai bangun pagi lama yang seger dong pagi. Ya nggak bisa. Antum harus merasakan dulu. Memang pagi ini nikmat. Andai antum melihat rahmat seperti tumpukan uang, bohong kalau ngantuk. Cuma karena iman kita berantakan, nggak tahu dengan yang gaib, dibilang Allahumma barik li ummati fi bukuriha, tetap kita ngantuk. Karena nggak tahu bentuk berkah yang datang. Ini yang dibilang iman berantakan oleh Ibnu Qayyim. Andai kau tahu dosamu yang kau buat bertanda di badan kamu, takut kau berbuat dosa. Maka kalau kata para sahabat dulu kami melihat dosa yang kecil seukuran nyamuk. Ya seperti helaian rambut dibagi 7, seperti tingginya Jabal Uhud. Tapi nanti akan ada satu masa di mana orang berbuat dosa seperti Jabal Uhud cuma seperti seekor lalat di ujung hidungnya. Terjadi sekarang. Dulu sahabat Nabi itu menangis, Umar terisak-isak. Kalau dapat ayat-ayat yang berkaitan dengan kematian, terisak beliau. Padahal Nabi katakan Umar fil jannah, Umar di sorga. Karena mereka takut berbuat maksiat kepada Allah. Kenapa takut? Rasa malunya timbul. Ibnu Qayyim mengatakan orang kalau sudah malunya hilang, dosa dianggap lumrah dan biasa. Kok bisa malunya hilang? Karena nggak pernah bermuhasabah diri. Dia nggak pernah mencumbu Tuhan di waktu-waktu yang layak dia mencumbunya. Sampai Allah informasikan, aku turun sepertiga malam ke langit dunia. Aku turun
Yang minta ampun kan ku ampuni, yang minta sesuatu kan ku beri. Coba orang apa nih iklannya? Dia malah pilih guling. Baru duduk mau wudhu, ini ngebetot balik lagi. Gimana sih? Kan puisi sih itu begitu. Bangun malam jumbo Tuhan. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Itu ayatnya Allah yang karim. Bahasa Allah lembut banget, ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang sedang berselimut. Qumil laila illa qalila. Bangun malam yang sedikit saja bangun. Karena informasinya Allah turun ke langit dunia. Dosamu banyak. Allah sudah katakan, ya ibadi, law ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislaha. Wahai hambaku kata Allah. Saking surga diharapkan buat orang yang berdosa. Wahai hambaku. Kalau nanti kau berjumpa denganku, kau seret dosamu seluas langit dan bumi, dan tidak mungkin ada orang yang seperti itu. Kalaupun mungkin, orang ini paling banyak dosanya. Dia seret dosanya seluas langit dan bumi. Dia berjumpa denganku dan dia memohon ampun kepadaku. Kulihat dia tidak berbuat syirik, tak menduakan aku dengan yang lain. Kan kudatangkan ampunan sebanyak dosa yang dia lakukan. Datang sepertiga malam. Bukan cuma berencana untuk bertobat, bukan. Bahasa-bahasa indah Allah, ya ibadi, lo dunubuka ananas sama. Kalau dosamu menjulang tinggi bak langit yang paling tinggi, kau datang berjumpa denganku, nanti kau mohon ampun dan kau tak berbuat syirik, ku datangkan ampunan sejulang dosa sedikit yang kau miliki. Apa kita gak tertarik gitu? Harusnya kan ada ketimbul rasa tertarik sebenarnya. Oh iya ya, aduh, makin sadar benar ya. Mungkin Anda bukan ulama, mungkin Anda bukan penghafal Quran, ya mungkin Anda orang yang sedikit beramal saleh, tapi Anda punya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Allah bisa mengizinkan Anda masuk surga dengan sebesar zarah kebaikan yang Anda lakukan. Tapi itu bukan dosa, sudah minta ampun kepada Allah sebelum ajal menjemput diriku. Kan asik. Golden age kita juga makin pede. Oh ya udahlah, sekarang sisa waktu yang ada ini saya pernah berpikir bisa bermanfaat buat banyak orang. Nah ternyata dari sekian banyak manusia yang pernah Allah ciptakan dan didakwai sama Rasul, kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lain. Kita boleh berpikir bagaimana orang yang bermanfaat, dan manfaat yang paling gampang bermanfaat buat keluarga dulu. Buat keluarga dulu. Kalau kita laki-laki, ya, berikan manfaat tulang punggung buat badan. Kalau ibu ini perempuan, manfaatkan diri ibu tulang rusuk yang menjaga semua organ dalam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian itu pemimpin yang bakal ditanya oleh Allah tentang kepemimpinannya. Quran petunjuk. 17 kali kita minta ihdinas siratal mustaqim. Jangan cuma kayak burung beo yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ini ihdinas itu abul hidayah, meminta hidayah. Surah ayat 52 dikatakan wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dengan dalil mensyaratkan ayat. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, sesungguhnya engkau Muhammad menunjuki kami kepada jalan yang lurus. Yang kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tapi pakar bid'ah, ada ayat yang menjelaskan di surah ayat 52, engkau Muhammad menunjuki jalan yang lurus. Ini orang minta jalan yang lurus malah berbuat sesuatu yang Nabi tidak contohkan. Diingatkan, ngambek. Ini radikal nih, Wahabi nih, itu dikit-dikit bid'ah. Padahal diingetin, bukan. Ente mau berbuat bid'ah urusannya itu cuma diingetin. Nabi yang ngomong, bro.
Kullu bid'ah dhalalah, setiap bid'ah sesat. Apa enggak takut? Enggak gitu tak? Enggak gitu dia bilang. Kata guruku bagus tak? Ya kenapa enggak ngerjain? Kalau enggak ngerjain enggak bagus lagi ya. Kali belum sempat lagi. Tapi bagus sih tak? Wah, masih orang jadi Islam gara-gara begitu. Kecoh. Ya kalau bicara ada orang yang berbuat buruk jadi baik, dasar iblis kurang apa ngajarin Abu Hurairah ayat kursi? Kurang apa itu? Abu Hurairah tahu ayat kursi dari siapa? Iblis. Ketika beliau menjaga Baitul Mal, ya, ada orang tua yang bisa masuk, dia tegur, kok bisa masuk, saya jaga ini. Ya, kau lengah, balik lagi. Besok begitu lagi, udah dikunci ada lagi ya. Dia tanya sama Rasul, itu iblis. Pantesan, terakhir dia bilang, kalau kamu pengen aku nggak balik lagi kemari, baca ayat kursi. Itu kata iblis cuy. Ya, jadi jangan terkecoh. Beliau mengatakan inna fil kalami la sihrun, dalam ucapan ada sihir. Inna fil kalami la sihrun. Ya, kebayang tidak? Ini sekarang dahsyat, ini YouTube dahsyat, TikTok ya dahsyat sekali. Sampai ada ustadz mengatakan anak mantan salafi. Ya, bangga jadi mantan salafi. Masya Allah. Mantan pengikut para sahabat haji. Sekarang dia iklankan perbuatan yang sahabat gak lakukan. Dan pengikutnya banyak, ya gak heran. Sudah dibilang gak heran, akhir zaman ini makin aneh, makin banyak follower gitu. Antum kalau pengen cari follower, antum syuting diri antum telanjang lari-lari di pasar. Follower antum banyak. Kalau bisa follower gitu. Udah dibilang la yahdiyakallahu rajulan wahidan khairul laka min humrun ni'am. Satu saja dapat hidayah dari kalian lebih baik ketimbang onta merah. Enggak usah bicara banyak. Tawang jawabnya Allah. Dikatakan ihdina. Kita minta siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan. Hudan itu kan petunjuk hidayah. Kamu pengen dapat hidayah, Quran nggak bisa baca, keinginan belajar juga nggak ada. Ini sholat kamu berantakan kalau Al-Fatihah kamu rusak. Kamu nggak pernah rapikan Al-Fatihah kamu, merasa nyaman dan tenang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini kalau seandainya malaikat maut bisa kelihatan, kita lagi mumet, saya katakan begitu kemarin, kita lagi mumet, andai malaikat maut kelihatan, kita lagi mumet, dia datang duduk samping kita. Mau sekarang apa kapan? Kira-kira gimana tuh? Ya Allah, ente datang lagi. Ini anak belum pada gede. Aduh, masjid belum beres. Ini banyak bangunan yang belum dibangun, mati dong semua urusan. Wah kebayang, untungnya Allah nggak kasih kita lihat malaikat maut itu. Masya Allah. Apa enggak? Terus gimana supaya nimbulin gitu Ustaz? Muhasabah. Kamu yang tahu diri kamu sendiri. Kamu yang ngerti, kamu bisa bangun malam bagaimana, kamu bisa nyaman sedekah bagaimana, kamu bisa berbuat baik bagaimana. Pokoknya intinya kalau bahasa ulama tadi, la takun waliyan fil alaniyah adu fi sirri. Jangan membiasakan jadi orang baik di hadapan orang, jadi musuh Tuhan di belakang orang. Jangan. Pakai prinsip. Pokoknya kalau urusan sama Allah yang terbaik. Biarin orang anggap kita nggak baik. Kalau perlu dianggap beda dengan sejuta manusia, asal nggak berbeda dengan satu orang yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu prinsip. Ya, biarin deh kita dicibir sama jutaan orang karena kita nggak ikut ini, nggak ikut itu, nggak apa-apa Ustaz. Asal nggak berbeda dengan satu orang yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu prinsip. Ya itu prinsip. Ya kalau sudah kayak gini sudah nggak usah khawatir. Ya sampai Imam Ahmad juga itu injek-injek di bawah karpet. Suruh ngakuin Quran itu makhluk, enggak, bunuh ada sekarang. Sampai dia berdoa, ya Allah, kalau bakal nggak sanggup hamba menahan ujian ini, wafatkan hamba sekarang ya Allah, kata Imam Ahmad. Karena nggak kuat diinjek-injek ulama, orang soleh yang berdoa tiap malam ke Allah, dampaknya apa? Diinjek. Ini belum seberapa ketimbang Nabi mendakwakan Islam di Mekah, yang ada mau dibunuh. Dan harus berjalan kaki Mekah Madinah dengan sahabatnya Abu Bakar.
Dan itu nggak jalan begitu saja. Digigit dulu sama kalajengking di Gua Tur, dihujat, dicaci, dicibir, kebayang tidak? Kita belum selevel itu gitu loh, kok kita nggak kuat. Makanya ketika ada orang-orang sahabat di zaman Nabi itu datang ke Rasul, orang-orang awal masuk Islam itu, kami dihujat oleh kaum kami dicaci oleh keluarga kami dengan keislaman kami. Tolong ya Rasulullah, berdoalah untuk keburukan mereka. Nabi marah. Ujianmu belum seberat ujian orang-orang terdahulu. Belum. Sekarang kamu pengen minta diselamatkan, siapa kamu? Ejek-ejek. Ini nggak bisa. Kamu belum diuji. Jangan kamu hayalkan indahnya surga tanpa ujian. Hidup ini ujian. Yang jadi permasalahan, kalau kamu diuji dengan syukur dan sabar, bisa nggak? Hidup ini cuma perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Dulu kamu susah, diuji susah, kamu berhasil dekat sama Tuhan dan bekerja. Sekarang kamu sukses, kamu lupa ibadah. Kamu bukan kamu yang dulu lihat, kamu nggak paham. Kamu pikir kalau susah, kemudian selesai jadi senang, selesai ujian. Justru awal ujian. Dulu kamu jomblo belum nikah, ya pas nikah, aduh beres juga ada ujian kan. Enak aja awal ujian, enak aja. Lagi sendiri, ngaji entar dekat sama Allah, silaturahmi nggak pernah putus, nikah lupa ngaji, lupa silaturahmi. Kamu bukan kamu yang dulu. Masalah akan datang dengan ketika kita tidak seperti kita yang dulu. Awal datang masalah itu kan ketika kita bukan yang dulu gitu loh. Kita bikin rumus hidup buat masa lalu. Ketika kita berubah di masa sekarang, ya jangan heran kalau ujiannya akan datang berbeda. Hidup ini ujian. Hidup ini ujian. Anda dengan kondisi Anda yang seperti ini sudah sekian tahun, Anda bisa bertahan. Anda pengen rubah kondisi Anda, siap datang ujian yang baru. Makanya kalau kira-kira kita nggak punya rumus bagaimana bersyukur, nggak punya rumus bagaimana bersabar, jangan buka peluang ujian baru. Tapi kalau kita sudah sanggup memiliki rumus menghadapi ujian yang Allah ujikan, silakan. Enggak usah jauh-jauh ke orang laki deh. Kalau kita udah punya rumus bagaimana bersyukur, bagaimana bersabar, ente mau poligami. Tapi kalau ente aja yang adanya nggak bisa bersyukur, bisa bersabar, jangan cari masalah. Ya, akhirnya berantakan semuanya. Tapi kalau sudah mampu lakukan. Fa inni mukassirun bikumul umam yaumal qiyamah. Aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Perbanyak umatku dan butuh bibit yang seperti ini. Ini kalau sama yang ada aja takut, nggak bisa ngedidik, nggak bisa ngajarin, sok-sokan pengen nebarin sayap, itu jadi penyakit. Mendingan dalamin dulu bagaimana jadi orang yang bersabar dan bersyukur. Kalau bisa, bismillah. Orang-orang dulu nggak pernah tahu musuh di depan seperti apa. Kan saya sampaikan kemarin. Dengan pakai bahasa beker itu ya, apa? Manis tatolat tori, dofa masyur. Pakai prinsip nih anak-anak beker itu bahasa Ibrahim. Manis tatolat tori, dofa masyur. Orang kalau sudah ngomongin jarak mulu, jarak yang diomongin berapa kilo ya, dofa masyur, lemah di jalan. Baru mau jalan lihat, ya Allah, dengan gunung lemah. Jalan, kita punya Allah, asal punya niat, gitu loh. Aduh, mendung, hujan akhirnya kalau gitu jalan. Lawang di depan langit masih putih. Heran, akidahnya berantakan gitu. Mendung dibilang hujan, kan ada angin. Nabi bilang hawin alaina wala alaina. Ya Allah, singkirkan ini, singkirkan. Kan bisa minta. Doa masyur, lemah. Makanya kalau udah berbuat baik, kalau kata bahasa ulama, kul rabbiyallah sumastaqim. Di bahasa ulama ya. Kul rabbiyallah sumastaqim. Kalau mengambil sikap melakukan sesuatu, katakan Rabbku Allah, istiqomah. Ya kalau jatuh besar lecet memang hidup. Nah Khalid bin Walid ketika mayitnya dimandikan, orang melongo. Sampai syair mengatakan tidak terlihat adanya pori-pori di badan Khalid bin Walid kecuali coretan pedang, bekas sayatan pedang di badan Khalid.
ketika mayitnya dimandikan. Orang kan bilang ini kok panglima perang yang nggak pernah kalah perang mati di atas kasur. Pas dimandiin orang melongo semua. Udah nggak ada lagi bagian pada pori-porinya, itu sayatan pedang. Jadi kalau sampai dia meninggal di atas kasur juga udah layak banget udah. Udah layak kenapa? Karena hidupnya perjuangan. Dan Nabi sering mengatakan begitu kepada orang-orang nih syahidah ini syahid. Padahal dia nggak mati syahid, tapi hidupnya perjuangan gitu loh. Kita mungkin nggak mati di medan tempur, kita nggak mengalami perang dunia 3 nanti, wallahu a'lam, kita nggak tahu nanti. Tapi jadilah pejuang buat keluarga kita. Biarlah anak kita berkata bahwa ayahku itu tentara tanpa kuda, seperti ibuku, seperti bidadari tanpa sayap. Biar mereka berkata seperti itu. Berjuang kita. Usia tua bukan sesuatu yang menakutkan. Harus jadi kelapa yang kalau diperes santannya keluar. Harus jadi batang yang kokoh. Harus kita akhiri hidup kita dengan kebaikan. Al-amal bi khawatimnya. Amal tergantung akhir bukan awal. Sehingga kita merasa tiap usia kita ditambah angkanya, dikurang masanya, bertambah kesempatan kita berbuat baik. Awal kehidupan, Masya Allah. Seperti kita bertemu dengan pagi, asbahna wa asbahal muluk lillah. Kayak nyaman ya Allah. Pagi ini betul-betul kau ciptakan kerajaan milikmu ya Allah. Gak ada yang gak mungkin tiap hari Allah barik di umat TV Bukuria. Pengen jadi umat Muhammad gak datang keberkahan. Itu muhasabah diri. Kalau bisa begitu sehat ya, udah gak kepo kita masalah mata udah mulai remeng, lelet udah mulai badan gitu. Gak ngaruh karena fattakullah mastata'tum, bertakwa semampunya. Bertakwa semampunya. Nabi juga ketika akhir hayatnya ya, beliau itu sholat juga sambil duduk, tapi beliau berdiri dulu. Kata Aisyah, dalam berdiri dia baca 100 ayat, dia duduk baca 150 ayat. Itu Rasul. Kita udah duduk ina atau ina makul Allah. Gimana sih ya? Jadi kita harus kan punya rasa malu kalau kayak gitu ya. Apa sih yang membuat orang semangat baca Quran? Karena tahu Quran. Dia tahu fungsi Quran. Ini handphone yang nggak penting saja, isinya maksiat, nggak bisa kita tinggalkan, betul? Kenapa? Karena dirutinkan. Ini Quran yang iklannya banyak tentang petunjuk kemuliaan, kita nggak rutinin. Maka Syekh Utsman Al-Khamis beliau mengatakan bahwa orang kalau bisa dikatakan fasik, kalau sudah bisa baca Quran dalam 1 bulan gak hatam Quran, fasik. Ya, ini pendapat ulama. Kenapa dibilang fasik? Dia sudah bisa baca. Emang gak bisa 1 hari 1 juz. 1 juz itu kan 20 halaman, 20 bolak-balik atau 10 bolak-balik 20 halaman. Kalau 5 kali sholat, 1 kali sholat kita baca 4 halaman kan selesai. 1 juz 1 hari. Cuma disiplin yang kita gak punya. Disiplin. Quran kayak tiap kita buka, belum dibuka udah dilihatin. Ngaji baru 2 lembar pakai dilakukan. Ini berat buat kita. Makanya pindahin kan ke handphone kan, biar gampang baca dan jangan bed. Iya, teorinya sih betul. Tapi kalau Quran udah di handphone, antum gak punya disiplin, baru ujub WA masuk. Lagi apa kan? Lagi ngaji. Oh siapa aku berdua? Bawel aku lagi ngaji gitu. Kapan hatam-hatam Quran gitu. Kayak kita punya disiplin. Emang kita butuh Quran gitu loh ya. Nah ini bahasa ulama ini. Bila Quran ini akan mendatangkan kebaikan buat orangnya yang melakukan. Dia mengerti bahwa Quran ini yang pertama adalah sebuah renungan. Quran itu renungan. Sekarang kita, yang masih suka dengar musik love song gitu ya, musik-musik slow gitu ya. Saya suka bikin banyak jebakan-jebakan band kan sama teman saya suka lihat teman-teman begitu, saya suka pancing, tapi biasa saya japri ya disitu. Karena banyak orang termenung dengan masa lalu, mengingat lagu-lagu masa lalu, akhirnya termenung gitu loh.
Kenapa sih Quran yang lebih jadul, yang masalahnya lebih dahsyat? Kenapa? Real, gak hayalan. Kenapa gak membuat kita termenung? Kita gak bersahabat dengan Quran. Sebenarnya sekarang kita zaman ini zaman muda. Mau tahu terjemahan Quran itu gampang, mau baca aja gampang. Udah translate bahasa Latin apa itu? Bismillah, BISM, udah enak. Dulu kita nggak tahu, sekarang gampang. Ya nggak ada usaha, coba sih bikin kita termenung. Pegel masalah anak, buka surat Luqman. Pegel masalah pasangan, lihat hikayatnya Lut, lihat hikayatnya Nuh alaihissalam. Merasa diuji sama dunia karena tampan, lihat hikayat surat Yusuf. Lihat bagaimana saya suka sombong kalau lihat hasil kerja saya, dan lihat sejarah Sulaiman alaihissalam dan lainnya. Suruh termenung. Yang kedua, ini Quran kalau diikuti, ya Quran dan Sunnah Rasul ini betul-betul benteng pengaman dari kekafiran dan kekalahan. Hizbullah itu kan humul ghalibun, orang yang dimenangkan. Kenapa? Karena memang dekat dengan Quran, dekat dengan Al-Quran. Betul-betul memang Quran mendatangkan kebaikan, benteng dari kekafiran. Yang ketiga, ini Quran peringatan, inzar. Kita kalau ulangan Pak, ngalamin ya dulu zaman kita masih ketemu sama FK Anas dulu, sekolahnya jadul banget. FK Anas itu kalau mau ulangan tunjuk gitu map kertas kopinya itu, lihat ya masih disegel. Jadi berarti nggak ada bocoran nih ya. Emang nggak boleh ujian dibocorin, nggak boleh, tapi Islam masih bocoran. Kita bakal diuji sama Allah itu, dibocorin di Quran. Ntar nanti kalau meninggal, dua malaikat bakal datang, terus bakal nanya, ya Allah ujian lagi. Pertanyaannya apa? Dibocorin. Man robuka, mana? Enak. Untung bukan etak, betul kan kasih bocoran. Ntar di akhirat ada yang nyeret dosa, ada yang jalan pakai muka. Apa mayamsi mukiban ala wajhihi, ada apa yamsi sawin ala siratal mustaqim. Bocoran bukan? Ada yang ngesot pakai muka nanti jalan. Padahal di dunia pakai kaki dia jalan. Kenapa pakai muka? Cari muka kalau hidup dulu. Repot sama muka anak sekarang. Repot sama skincare. Ya ilahi rabbi subhanallah. Jerawat atuh panik satu RT. Ya Allah, makanya sih kalau lihat visualisasi orang dulu tuh kalau jihad Allahu Akbar, panah mati banget. Nah sekarang goyang-goyang ini mau. Ya Allah, mau dibawa kemana di negeri, Masya Allah. Berhasil. Kenapa? Karena mereka membiasakan anak melihat tontonan-tontonan yang menuntun gitu loh. Ya kalau tontonannya negatif, menuntun kepada yang negatif, betul gak? Ini kan fitnahnya handphone kan begitu. Betul kita baca ilmu, tapi kan talbisnya loh. Iklan-iklan ini membuat orang jadi enggan untuk mendalami syariat. Itu yang paling masalah. Makanya para masyayikh di Arab udah bilang, itu ayo kita juga harus pandai dengan sosial media. Jangan mereka kuasai sosmed. Bank konvensional bisa jadi bank syariah. Kenapa Google Map gak jadi Google Map syariah? Ayo dong, tinggal bilang 500 km, 500 meter belok kanan, insya Allah. Atau teman-teman ojol kalau dipesan itu kelihatan mana laki mana perempuan, bisa. Ini kesempatan berbuat baik banyak di zaman canggih. Kalau kita nggak nimbrung ya bahaya. Alhamdulillah Ustaz, anak-anak sih di rumah tuh pada anteng di kamar, nggak ada yang keluar kasih handphone. Ya ilahi Rabbi, ini handphone ini wallahi. Ini dunia di tangan ini. Jadi berbagi pengalaman Pak. Gak sedikit bapak-bapak datang ke saya curhat Pak. Masalah anak-anaknya yang dianggap baik di rumah, ternyata ada yang murtad. Ikhwan kita ngaji rutin sama kita. Murtad anaknya. Anak perempuannya sudah pakai kerudung, Masya Allah ta'ala bangga Ustaz. Ya pas anaknya datang saya mau ngomong sama anaknya sini, saya korek-korek. Akhirnya anak mumpung depan Ustaz ya, depan papa sekalian, aku pengen
jujur aja jadi nggak nyimpen Pak, aku ini LGBT. Bapaknya langsung bagus nggak mati di tempat. Jangan merasa aman Pak, ini fitnah nih Masya Allah. Ya, anak-anak ayatnya ngasih apa, uang apa ke dia. Kalaupun memang kita nggak bisa menjaga, biar Allah yang menjaga. Caranya bagaimana? Berikan yang halal, jangan yang syubhat, apalagi yang haram. Sekarang masih ngasih yang syubhat, ngasih yang haram, dibilang anak di rumah aman. Siapa bilang? Enggak sedikit ibu-ibu curhat juga mengatakan kepada Ustadz ujung-ujungnya apa? Saya bingung ngomongnya, saya mengandung anak orang, sebentar suami saya nggak tahu. Coba, gimana? Suaminya nggak tahu, dia ngaji mulu, kok bukan lagi. Jangan merasa aman di dunia. Fitnah ini Masya Allah, fitnah ini Masya Allah. Bahkan ada anak yang umroh bersama Ustadz, dengan bapak ibunya. Ternyata saya juga nggak tahu selama ini dia sudah murtad. Ibu bapaknya nggak tahu. Dan ibu bapaknya orang pintar S3 semua, dan bukan orang bodoh. Ini kisah nyata semua gitu loh. Jadi saya ingatkan supaya hati-hati dengan sosial media. Ya, makanya kalau udah mulai Anda punya anak laki repot sama rambut, hati-hati ya, nyisir mulu. Laki nggak kepo sama rambut. Karena Nabi mengatakan taksir, tahir, pendekin, habisin, nggak macam-macam. Dulu Nabi gondrong, dulu akhir zaman, akhir hayatnya apa? Bila contohkan tahlik sama taksir. Dulu juga Nabi makan minum sambil diri, akhir hayatnya apa? Duduk. Jangan lihat dulunya, anak saya akan lihat dulunya katanya. Buat apa ada tahlik, ada taksir? Ini juga bahasa ulama dulu kan belum ada barbershop kayak sekarang juga gitu loh, sehingga nggak gampang. Ini sudah Masya Allah kecoh, kita kecoh dengan gaya mereka. Ya, ya billah wa na'udzubillah. Makanya pengalaman penting sekali untuk itu. Nah, Quran ajarkan. Kemudian dalam Quran juga diperingatkan hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan laki dan perempuan. Ya. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa, yang beramal soleh laki dan perempuan. Islam enggak menerima LGBT. Kok bisa anak saya jadi LGBT Ustaz? Ya, karena kita nggak tahu cara tarbiyah pendidikan. Maka saya berharap sekali tadinya kalau kita bisa nanti bikin kelas betul-betul kajian orang-orang tua, ayah dan ibu, itu dipisah atau gimana nanti. Ada bahasan setelah bahasan akidah begini nih, kita pengen bahas mengetuk pintu langit datang keberkahan rumah tangga kita. Kita pengen bahas nih tarbiyatul aulad, bagaimana mencetak anak-anak generasi robbani ini, yang punya karakter laki-laki. Ya, salah satunya dibiasakan anak ke masjid. Karena lelaki itu di masjid, perempuan di rumah, dibiasakan. Ya, jadikanlah anak sebagai sahabat, jangan jadi musuh. Kita jadi orang tua, kalau anak curhat sama teman, nggak curhat sama kita, gagal itu orang tua kita. Dan sudah banyak begitu. Anak lebih nyaman sama orang di luar, cuma sama orang tuanya, gagal gitu. Burung kalau sudah keluar dari kandang, tak bisa. Asal manusia kan burung. Kata Nabi apa? Lelaki itu seperti burung hatinya. Ya kalau burung sudah kelepas, jangan ngayal bisa balik. Memang burung darah gitu, bisa mondar mandir. Ini bahaya sekali. Ini penting. Teman kan kita belum tahu. Nah, makanya ini yang kita pengen tahu. Bagaimana nanti kita kasih masukan juga ke kita. Kita akan cari waktu yang betul-betul nyaman gitu loh, supaya bisa fokus. Bisa fokus. Ini kita baru bicara mukadimah dari kemarin. Karena setelah ini nanti Ustaz Hamdi pagi ya ngomong masalah fikih sholat. Ya saya sih bilang sama panitia kalau bisa 2 sesi lagi aja deh buat mengembalikan bahasa mengetuk pintu langit ini. Karena setelah ini bakal masuk. Ya, kita baru sampai pilar yang ketiga, yang keempat, bahasan tentang menggapai kemuliaan dengan ilmu. Nah dengan ilmu ini kemudian juga saya nggak bahas, nggak tekankan tentang masalah pembantahan kepada orang yang menentang dan pentasfihan tarbiyah ini. Kita akan langsung masuk kepada 12 cara mengetuk pintu langit tersebut. Gitu ya. Jadi kita break dulu waktu pagi, kita bisa sholat subuh sebentar, yang mau sholat subuh silakan. Kemudian kita bisa sarapan pagi dulu. Itu aja kali dulu ya disampaikan. Minta maaf kalau kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup kajian pagi kita dengan kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta